Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum asuhan kefarmasian kami selama di apotekerasi. Next. Adapun anggota dari kelompok 3 adalah Haya Akilah, Cut Mufizatun Nisa, dan saya sendiri Maulid Fatina Nabila. Next. Untuk laporan pertama adalah pelayanan resep. Next. Nah, jadi di sini adalah resep saya sendiri, Maulid Fatina Nabila, yang mana di sebelah kiri ini dapat dilihat resep yang saya tulis karena di apotekerasi memiliki ketentuan bahwa resepnya tidak boleh difoto. Sementara sebelah kanan adalah salinan resep yang dibuat sendiri untuk memperjelas tulisan dari yang di sebelah kiri. Berikut dapat dilihat nama-nama obat yang tertera pada resep. Next. Screen resep. Nah, berdasarkan resep yang telah dilampirkan tadi, bahwa dapat dilihat kajian administratifnya, yang mana di resep tertera nama pasien, umur, nama dokter, nomor SIP dokter, alamat apotek, nomor telepon dokter, para dokter, dan tanggal penulis resep. Namun di resep tidak tertera jenis kelamin dan berat badan dari pasien. Next. Kajian farmaseutik dari resep yang tertera tadi adalah pada resep tertera nama obat, kekuatan sediaan, namun pada obat komunitas tidak ada keterangan kekuatan sediaan. Bentuk sediaan juga tertera pada resep, namun untuk obat variet dan komunitas tidak ada keterangan bentuk sediaan. Dosis dan jumlah obat juga tersedia pada resep, stabilitas juga tersedia, yang mana sediaan yang diminta pada resep tidak memiliki kerusakan fisik dan belum mendekati tanggal kadaluarsa, serta semua obat tersedia di apotek. Kompatibilitas, yang mana obat racikan yaitu Organex dan diazepam itu tercampur secara homogen. Aturan dan cara penggunaan juga tertera pada resep. Next. Berikutnya adalah kajian klinis. Nah, tepat indikasi tidak dapat diketahui dengan pasti karena tidak ada diagnosa penyakit yang tertera pada resep. Namun dapat diketahui bahwa resep itu didapat dari dokter spesialis penyakit dalam. Adapun indikasi obat menurut Medscape yang pertama adalah Alganax, yang mana dia mengandung alprazolam. Ini diindikasikan untuk kecemasan dan gangguan panik. Nah, diazepam diindikasikan untuk kejang, kecemasan, dan sedasi praoperasi. Variet yang mengandung rabeprazol ini diindikasikan untuk ulkus duodenum, infeksi akibat Helicobacter pylori, reflux gastroesophagus, dan GERD. Juga komunitas yang mengandung domperidone ini diindikasikan untuk mual, muntah, dan gastroparesis. Nah, tepat obat juga tidak dapat diketahui dengan pasti karena tidak ada diagnosa yang tertera pada resep. Tepat dosis berdasarkan hasil penelusuran semua obat yang diresepkan telah tepat dosis. Tidak ada duplikasi pengobatan pada resep, tidak ada kontraindikasi interaksi obat, yang mana alprazolam dan diazepam itu keduanya dapat meningkatkan sedasi sehingga perlu digunakan perhatian saat pemakaiannya. Nah, adapun reaksi obat yang tidak diinginkan yaitu Alganax dapat mengakibatkan ngantuk, sakit kepala, dan depresi. Diazepam dapat menyebabkan rasa kantuk, lelah, dan sakit kepala. Variet dapat menyebabkan sakit kepala, konstipasi, dan diare. Komunitas dapat menyebabkan sakit kepala, mulut kering, serta tidak ada riwayat alergi pada resep. Next. Adapun pelayanan resep itu dimulai dari penerimaan resep, yang mana ketika menerima resep dari pasien atau orang tua pasien, yang mana resep itu didapat dari dokter spesialis. Nah, kemudian screening resep, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Next. Pengambilan obat. Obat diambil dari rak penyimpanan obat, yang mana rak penyimpanan obat di apotekerasi itu dia dibedakan berdasarkan bentuk sediaan dan disusun berdasarkan alfabetis sehingga memudahkan pengambilan obat. Nah, obat golongan narkotika dan psikotropika itu disimpan dalam lemari khusus besi yang terkunci tak jauh dari pandangan pasien. Nah, adapun peracikan dan pengemasan obat, karena di resep tadi terdapat obat racik yaitu Organax dan diazepam, jadi peracikannya itu dilakukan di atas tumpang lalu dibagi ke dalam 30 kapsul. Pengemasan obat yang telah diambil dimasukkan ke dalam plastik klip untuk sediaan tablet, bungkus, dan kapsul lalu diberi etiket. Nah, kemudian untuk sediaan sirup itu dibuang terlebih dahulu kotak dan brosurnya lalu ditempelkan etiket. Next. Nah, penyerahan obat yang telah disiapkan kemudian dilakukan pemeriksaan akhir sebelum diserahkan kepada pasien. Nah, saat penyerahan obat itu dipastikan juga identitas pasien yang tertera pada etiket itu sudah benar terkait nama pasien, kemudian cara pemakaian, dan tanggal resep. Kemudian saat pemberian obat juga disertai dengan pemberian informasi minimal tentang cara penggunaan obat dan fungsi obat tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Cut Mufizatun Nisa.
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asuhan kefarmasian di apotek. Saya lagi, hai, lagi. Baik, jadi apotek Rasi ini merupakan apotek yang berada di Jambotape, di Jalan Tengku Daud Bereh, Banda Aceh. Pendirian apotek ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Next. Apotek ini, apotek penanggung jawabnya yaitu Profesor Dr. Hajah Kartini Hasbullah MSAPT yang merupakan pemilik apotek dan apotek penanggung jawabnya. Apotek ini bekerja sama dengan dokter spesialis anak, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis kulit, dan dokter spesialis kandungan. Next saya. Tenaga kerja di apotek ini yaitu ada 4 orang, di mana 2 laki-laki dan 2 perempuan. Apotek ini dibagi menjadi 2 shift, yaitu shift pagi dan shift malam. Kegiatan administratif di apotek yaitu ada perencanaan. Perencanaan di apotek ini menggunakan metode kombinasi konsumsi dan epidemiologi dari data yang diperoleh pada penggunaan obat. Kemudian untuk pengadaan di apotek ini melalui pembelian pemesanan yang dilakukan dari jalur resmi. Kemudian untuk penerimaan pada apotek ini dilakukan dengan cara mengecek kembali sediaan farmasi yang diantarkan dengan surat pesanannya sesuai atau tidak. Kemudian, next saya. Kemudian untuk penyimpanan sediaan farmasi di apotek ini berdasarkan bentuk sediaannya alfabetis, FIFO dan FEVO, kemudian obat-obat yang perlu penyimpanan khusus yaitu pada sesuai dengan suhu, kemudian obat narkotika dan psikotropika itu disimpan dalam lemari khusus dan terkunci yang tidak bisa dilihat oleh pasien dan di tempat tersembunyi. Kemudian pemusnahan berdasarkan dari keterangan dari apoteker dan TTK-nya di apotek ini, selama didirikannya tidak pernah dilakukan pemusnahan sediaan farmasi. Dan untuk pengendalian pada apotek ini dilakukan melalui kartu stok yang memuat nama obat, tanggal kadaluarsa, jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, dan sisa persediaan obatnya. Next saya. Dan untuk pencatatan di apotek ini disimpan dengan tertib dan rapi. Dan untuk laporan penggunaan narkotika di apotek Rasi ini dilakukan setiap bulan. Laporan penggunaan obat narkotika ini dilakukan melalui online, yaitu dengan aplikasi SIPNAPS, yang asisten apoteker setiap bulannya menginput data penggunaan narkotika dan psikotropika melalui SIPNAP paling lama sebelum tanggal 10 pada awal bulan. Laporan ini meliputi laporan pemakaian narkotika untuk tiap bulannya, yaitu dengan ada nomor urut, nama bahan sediaan, satuan persediaan awal bulan. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Haya Akila. Baik, terima kasih banyak kepada moderator. Haya akan menjelaskan tentang edukasi pasien dagu sibu, dapatkan, gunakan, simpan, dan buang selama praktikum di apotek Rasi. Nah, jadi ini merupakan leaflet dagu sibu yang kami paparkan kepada pasien. Diketahui bahwa ketika kami memberikan informasi dagu sibu, ada beberapa pasien yang bahkan masih tidak mengerti benar cara menyimpan obat dengan benar. Tetapi kebanyakan pasien sudah paham bahwa mendapatkan obat itu secara legal dari rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, atau toko obat yang berizin. Sementara untuk gunakan obat juga masih banyak pasien yang belum paham, dalam arti kata masih sering mengabaikan
instruksi menggunakan obat yang dianjurkan oleh dokter. Untuk membuang obat juga masih pemahaman pasien masih sangat rendah, sehingga disampaikan bahwa bagaimana cara membuang obat dengan benar, harus menghancurkan kapsul atau kaplet terlebih dahulu, melarutkannya dengan air, kemudian baru dibuang ke tempat sampah. Untuk membuang sediaan yang bentuk cairan juga masih rendah, pemahaman pasien juga masih rendah. Banyak yang belum mengetahui bahwa untuk membuang sediaan obat yang sudah expired itu harus encerkan terlebih dahulu dengan air, kemudian baru dapat dibuang melalui saluran pembuangan, dan botolnya dipisahkan di tempat sampah. Dan begitu juga dengan pembuangan antibiotik yang harus dibuang bersama wadahnya tanpa etiket. Ini merupakan video dokumentasi yang kami lakukan kepada pasien. Selanjutnya di sini ada pelayanan informasi obat, yaitu obat antibiotik. Ini merupakan resep yang saya terima. Di sebelah kanan ada resep yang ditulis manual, karena kebijakan dari apotek tidak membenarkan untuk memfoto, mendokumentasikan resep secara langsung, dan yang di sebelah kanan merupakan resep yang dibuat sendiri untuk mempermudah. Kemudian untuk screening resepnya, di sini untuk kajian farmasetik, nama obat ada, ketersediaan juga ada, tertera di resep, dosis dan jumlah obat juga ada, stabilitasnya ada, aturan dan cara pakai juga ada. Untuk kompatibilitas, karena tidak perlu diracik, jadi dapat diabaikan. Untuk kajian administratif, tertera nama pasien, begitu juga dengan nama dokter, paraf dokter, tanggal resep, alamat pasien, namun tidak tertera umur, jenis kelamin, begitu juga dengan berat badan dan tinggi badan. Untuk obatnya sendiri, di sini ada sporetik 20 mg dan Cetaflam 20 mg. Untuk kajian klinisnya, untuk tempat indikasi tidak dapat dipastikan karena diagnosa tidak tertulis di dalam resep. Namun diketahui bahwa resep ini diresepkan oleh dokter spesialis penyakit dalam. Namun menurut Medscape, sporetik itu mengandung cefixim yang digunakan untuk mengatasi penyakit infeksius seperti bronkitis, infeksi saluran kemih, faringitis, dan otitis, dan yang lainnya. Kemudian ada Cetaflam yang berisi diklofenak untuk mengatasi nyeri atau penyakit seperti osteoartritis. Begitu juga untuk tepat obat tidak bisa dipastikan secara benar karena tidak ada diagnosa. Terdapat dosis, tidak ada duplikasi pengobatan. Untuk kontraindikasi tidak ada kontraindikasi antara obat. Maaf, di sini salah tanda. Interaksi obat, tidak ada interaksi antara kedua obat. Untuk ROTD, untuk antibiotik cefixim, kemungkinan akan ada hipersensitivitas, gangguan hematologi, dan defisiensi vitamin K. Untuk Cetaflam sendiri, bisa menyebabkan kembung, mual, konstipasi, dan heartburn. Untuk riwayat alergi tidak tertera pada resep. Nah, pada resep ini sayangnya tidak ada keterangan bahwa apakah pasien memiliki riwayat alergi antibiotik tertentu atau alergi obat tertentu. Dan untuk pelayanan informasinya sendiri yang diberikan oleh tenaga teknis di apotek itu harus dihabiskan obat yang diberikan sebanyak 10 butir sporetik atau cefixim dihabiskan, dan bila merasa ada tanda-tanda reaksi alergi antibiotik seperti ruam pada kulit, itu harus dihubungi dokter kembali, seperti itu. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Cut Mufiza Tunisa. Kepada Icut, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Haya.
Di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan informasi obat, yaitu obat saluran cerna. Baik, saya. Lagi. Berikut ini resepnya, yaitu resep di sebelah kiri merupakan resep asli, namun kami tidak boleh memfoto resep dari apotek tersebut dikarenakan kebijakan dari apoteknya. Kemudian di sebelah kanan ada resep yang kami tulis untuk memperjelas resepnya, yaitu obatnya ada Dulcolax pediatric 5 mg, 2 Grapalax sirup 1 botol, dan Interlac sasetnya 10. Next. Jadi untuk screening resepnya, yaitu ada kajian administrasi yang mana terdapat nama pasien, umur, nama dokter, nomor SIP, alamat, nomor telepon para dokter, tanggal penulisan resep. Yang tidak ada yaitu jenis kelamin dengan berat badan dari pasien. Next. Kemudian ada kajian farmaseutik, nama obatnya ada, kekuatan sediaannya ada, bentuk sediaannya ada, tetapi pada obat Dulcolax tidak ada keterangan bentuk sediaannya, dosis dan jumlahnya lengkap, stabilitasnya itu sediaan diminta pada resep tidak memiliki kerusakan fisik dan belum mendekati tanggal kadaluarsa. Serta semua obatnya ini tersedia di apotek. Kemudian untuk kompatibilitasnya, obat yang diterima atau resep yang diterima itu tidak ada obat racikan, sehingga dapat diabaikan. Kemudian aturan dan cara penggunaannya ini tertera pada resep. Next. Kemudian untuk kajian klinis, tepat indikasinya yaitu tidak dapat diketahui dengan pasti karena tidak ada diagnosa penyakit yang tertera pada resep. Namun, diketahui bahwa resep dituliskan oleh dokter spesialis anak konsultan saluran cerna anak. Untuk obatnya, itu indikasi obatnya Dulcolax untuk konstipasi, Grapalax konstipasi kronik atau melancarkan BAB, dan Interlac untuk probiotik. Untuk tepat obatnya tidak dapat diketahui dengan pasti karena tidak ada diagnosa penyakit yang tertera pada resep. Berdasarkan literatur yang didapatkan yaitu obat-obat pada resep itu 4 dosis, tidak ada duplikasi pengobatan, tidak ada kontraindikasi, dan tidak ada interaksi. Reaksi obat yang tidak diinginkan yaitu untuk Dulcolax yaitu kram, nyeri perut, mual muntah, dan pusing. Untuk Grapalax, kram, nyeri perut, diare, pusing, dan kembung. Dan untuk Interlac yaitu ruam kulit dan gatal. Untuk riwayat alerginya tidak tertera dalam resep. Jadi informasi yang harus disampaikan kepada pasien yaitu obat ini harus diminum sesuai dengan aturan, dan untuk Dulcolax dia itu bentuk sediaannya itu supo, dan Interlac itu harus dihabiskan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.